Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Dr. Andes Anwar MPD, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Fitriana SPD MPD, dan perkenalkan saya Rahmadani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini saya bersama dengan rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Yudawati SPD, biasa dipanggil dengan Ibu Yuda. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 8 Goa sebagai guru pengampu mata pelajaran seni budaya. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahapan pra-observasi. Selamat menyaksikan video selengkapnya. Assalamualaikum Ibu Yuda. Waalaikumsalam Bu Dani. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Dani sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Yuda. Nah, minggu lalu kan saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Dan alhamdulillah Ibu Yuda menyanggupi dan siap untuk supervisi. Nah, pada supervisi akademik itu Bu Yuda ada 3 tahapan yang harus Ibu lalui. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang tahapan yang ketiga itu adalah pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita bersama-sama Bu Yuda ya, karena setelah kita melakukan diskusi ini kita bisa saling bertukar pikiran mengenai kesiapan Ibu Yuda untuk melaksanakan supervisi akademik yang akan dilakukan besok ya Bu ya. Oke, bagaimana nih harapan Ibu terkait pertemuan kita hari ini? Hari ini saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu Dani. Karena dengan berdiskusi dengan Ibu, saya mendapatkan pengetahuan baru dalam meningkatkan atau mengembangkan kompetensi diri saya di dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Iya Bu, sama-sama Bu ya, saya juga merasa senang saya dapat berdiskusi dengan Ibu pada hari ini, di mana kita akan berdiskusi mengenai kesiapan apa saja yang akan Ibu Yuda lakukan untuk menghadapi supervisi akademik besok. Kalau boleh tahu materi apa yang akan Ibu sampaikan besok di kelas Ibu? Yang akan saya laksanakan di kelas itu yaitu pertunjukan musik kontemporer. Musik kontemporer ya. Pastinya setiap pembelajaran pasti ada tujuannya dong Bu ya. Kalau boleh tahu apa nih tujuan pembelajaran Ibu? Di pertemuan selanjutnya itu yang minggu depan itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu menampilkan pertunjukan musik kontemporer sesuai dengan tema yang akan kita ambil. Oke, berdasarkan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu tadi sebutkan, kira-kira apa nih area pengembangan yang hendak Ibu capai? Kalau mengenai area yang ingin saya capai, yang jelas di sini diharapkan itu maksudnya meningkatkan kemampuan siswa di dalam proses pembelajaran, terutama dalam pertunjukan musik kontemporer itu sendiri. Ada lagi tujuan pengembangan yang lain? Yang kedua itu maksudnya di sini siswa diharapkan juga mampu pengembangannya itu mereka dapat berkolaborasi dan bekerja sama di dalam kelompoknya dalam pelaksanaan tugas kelompoknya. Oh iya, berdasarkan yang tadi Ibu paparkan, saya dapatkan bahwa area pengembangan yang akan Ibu capai yang pertama adalah siswa dapat mengeksplor dan mempertunjukkan bagaimana musik kontemporer itu sendiri. Selain itu juga bagaimana siswa dapat berdiskusi dalam kelompoknya, begitu ya Bu ya. Kalau begitu untuk mencapai tujuan dan area pengembangan, kira-kira strategi apa nih yang Ibu persiapkan untuk menghadapi itu, untuk mencapai tujuan itu? Seperti ini, mungkin dari pengembangan RPP. Iya, RPP. Pengembangan RPP seperti yang Ibu Dani pernah kita diskusikan dulu, bahwa di pengembangan itu maksudnya ada beberapa yang harus saya dari RPP 8 saya, misalnya yang sekarang Bu Dani itu adalah RPP yang berdiferensiasi. Jadi ada beberapa yang saya pikir adalah sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu kali ini. Jadi misalnya di dalam ini kita mengikuti gaya dan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Seperti itu Bu ya strateginya. Oke ya, kalau boleh tahu bisa saya lihat RPP yang Ibu sudah buat?
Oh yang ini ya, diferensiasi. Sudah ada juga saya lihat ini KSE-nya Bu ya, sama budaya positifnya. Saya rasa diskusi kemarin kita terkait pembuatan RPP diferensiasi berjalan bagus karena Ibu sudah bisa membuat RPP-nya. Oke, kalau begitu kira-kira selain strategi apa tidak lagi yang Ibu persiapkan, misalnya media atau bagaimana? Yang di sini karena kita di sini adalah pertunjukan musik kontemporer, Iya. maka otomatis yang kita persiapkan adalah alat musiknya sendiri. Kemudian alat musik yang saya pilih di sini mungkin siswa juga itu yang tidak memberatkan siswa, di mana alat musik itu yang ada berada di sekitar kita. Karena di dalam pembelajaran musik kontemporer itu kita bermain musik tanpa menggunakan alat musik aslinya, Bu. Jadi misalnya seperti ada barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi bisa kita jadikan sebagai alat musik. Jadi misalnya ada pipa paralon, ada gelas, ada mungkin tutup panci. Jadi seperti yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga saya sudah persiapkan untuk lembar kerja peserta didik yang LKPD. Ya. Seperti itu Bu Dani. Wah luar biasa sekali Bu Yuda ya. Berdasarkan yang tadi Ibu paparkan ternyata persiapan Ibu Yuda sudah sangat mantap ya. Mulai dari tadi tujuannya apa yang akan dikembangkan, strateginya, kemudian medianya juga Bu ya. Dan saya sangat tertarik nih dengan medianya itu yang kita tidak menggunakan alat musik yang sebenarnya, tapi menggunakan yang ada di alam sekitar kita ya. Sungguh menggambarkan diferensiasi dari pembelajaran itu sendiri. Nah, berdasarkan tadi media dan strategi, kira-kira ada tidak kekhawatiran Ibu dalam melaksanakan proses supervisi akademik besok? Saya rasa tidak ada Bu. Tidak ada Insya ya Bu, Allah ya? berjalan sesuai rencana kita. Kalau berdasarkan yang tadi Ibu paparkan sih, saya rasa memang sudah tidak ada ya Bu, karena sudah lengkap semuanya. Oke, alhamdulillah diskusi kita pada hari ini sangat berjalan lancar ya, sesuai dengan tujuan kita bahwa tujuan dari kita berdiskusi pada hari ini adalah untuk mengetahui kesiapan Ibu Yuda untuk melaksanakan supervisi akademik besok, dan ternyata sudah sangat mantap Bu, saya rasa. Oke, kalau begitu kita diskusi hari ini kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Maaf kalau ada salah-salah kata tadi yang saya ucapkan. Oke Bu Yuda ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Dani sudah membantu saya untuk berdiskusi untuk kompetensi selanjutnya. Jadi maksudnya di sini saya juga merasa bersyukur karena Bu Dani sudah meluangkan waktu untuk memberikan tambahan ilmu buat saya. Terima kasih Bu Dani. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuda. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Syukur alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan. Sekarang mana ketua kelas silakan restu pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa secara bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ibu mau tanya, ada yang sudah hadir hari ini? Ada Bu. Siapa nak? Wahyu Bu. Karena hari ini pembelajarannya sudah jam terakhir, kita screening dulu ya supaya semangat. Masih semangat? Oke. Screeningnya itu seperti tepukan tangan ya. Jadi kalau ibu bilang tunggal, tepuk tangannya 1 kali. Kalau ibu bilang ganda 2 kali, kemudian kalau ibu bilang trio itu 3 kali. Oke. Sekarang ibu akan acak urutan angkanya. Sekarang tunggal, ganda, tunggal, trio, ganda, trio, ganda, trio, tunggal. Oke, ternyata masih semangat. Terima kasih sudah bersemangat mengikuti pembelajarannya Ibu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ada yang pernah melihat pertunjukan musik kontemporer? Bu. Oke, silakan Ruli. Karena Bu di televisi Bu. Di televisi. Jadi teman kita Ruli pernah melihat pertunjukan musik kontemporer di televisi. Mungkin ada yang lain pernah melihat? Bu. Oke, Adrian di mana?
Di kampung, Bu. Di kampung ada pertunjukan musik kontemporer juga? Ada, Bu, pertunjukan musik yang bervariasi. Oke. Kira-kira alat-alat musik apa saja yang biasa digunakan di situ? Bu, Oke, silakan maju. berupa galon, ember, gelas plastik, karet bekas, drum, dan sendok. Oke, jadi ada banyak alat musik atau barang bekas yang bisa digunakan untuk dijadikan sebagai bahan bermain musik kontemporer. Ibu Kak ingatkan lagi, di sini ada nilai yang harus kalian capai. Jadi nilai KKM-nya itu nanti setelah kalian mengerjakan LKPD-nya itu nanti ada, ibu akan bagikan nilai KKM-nya itu adalah 77. Jadi ingat, ada penilaian yang harus kita capai. Oke, silakan ketua kelas membagikan LKPD-nya untuk kelompoknya masing-masing. Silakan nak dibagikan. Oke, terima kasih ketua kelasnya sudah membagikan sekarang ibu mau tunjukkan sebuah video. Silakan simak dan amati baik-baik ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Bagaimana rasanya setelah menonton video pembelajaran tadi? Menarik, Bu. Menarik. Kenapa menarik? Alasannya kenapa? Karena menggunakan alat musik yang bervariasi dan gesekan-gesekan dari itu menghasilkan bunyi. Ya, seperti itu. Jadi tadi Ardian sudah menyimak pertunjukan video tadi yang kita putar. Jadi katanya menarik. Kenapa? Jadi ada beberapa variasi gesekan-gesekan atau ketukan-ketukan yang dari gelas tadi ya, yang seperti itu. Sekarang ini apa? Setelah kita mengamati video yang tadi itu, ibu minta kalian, karena kita sudah bergabung di kelompok, ibu minta kalian menentukan jenis lagu, kemudian menentukan juga alat musik yang akan kita gunakan. Yang minggu lalu kasih tahu untuk membawa alat musiknya. Apa kalian bawa? Masing-masing bawa apa alat musiknya? Masing-masing bawa gelas. Oke, silakan ya kan gelasnya. Dan ternyata yang kalian pilih yang dari praktis ya, yang ada di rumah. Nah, jadi karena kalian sudah ada gelasnya, di kali ini diminta kalian bekerja sama dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok itu kalian menentukan lagu yang akan kalian ambil. Kemudian karena sudah jelas yang kalian pilih itu adalah alat musik gelas ketoprak. Dari sekarang silahkan bekerja sama dengan kelompoknya, tentukan jenis lagu seperti apa. Jadi yang di sini boleh menggunakan supaya lebih nasionalis, kita lebih cinta kepada tanah air. Boleh memilih lagu nasional dan boleh memilih lagu daerah.
Oke, sudah ada yang selesai, Pak? Oke, silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 dulu. Sudah menemukan? Dalam melakukan penciptaan karya musik kontemporer, perhatikan langkah-langkah dalam proses penciptaan musik kontemporer tersebut. Oke, mencari tema lagu, menentukan susunan nada, dan menggunakan alat musik seperti gelas dan tiup. Itu jadi nanti sisa lagunya yang ditentukan lagi ya. Kemudian kelompok berapa lagi? Ya, Bu. Oke, silakan kelompok 1, Pak Bumi. Seni musik kontemporer kerap dianggap sebagai seni musik yang unik dan inovatif. Hal ini dikarenakan menggunakan gabungan dari bunyi tangan, berbagai gesekan atau bunyi-bunyian. Beredarlah teknik yang digunakan dalam memainkan musik kontemporer. Menggunakan gabungan dari tepuk tangan dan ketukan atau gesekan dari gelas plastik. Oke. Sekarang kelompok 4 sama 3. Kelompok 3 dulu, silakan. Untuk menciptakan musik kontemporer agar terdengar indah dan harmonis, maka harus memperhatikan unsur-unsur musik kontemporer. Beragamlah unsur-unsur musik kontemporer tersebut. 1. Irama, sebuah bentukan secara berulang-ulang. Biasanya irama dituliskan dengan menggunakan angka seperti 2/4, 3/4, 4/4. Yang kedua, rama atau ritme, rangkaian surat beraturan yang juga memiliki arti lain, yaitu panjang pendek, tinggi rendah atau keras, lambatnya nada atau bunyi dalam satu rangkaian musik. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kita sekarang lanjut untuk kelompok 4 dulu. Kelompok 4 seperti apa? Saatnya sekarang kita mengeksplor bunyi. Tahu mengeksplor bunyi seperti apa? Jadi karena sudah membawa alat musiknya, sekarang bekerja sama di dalam kelompok untuk menentukan ketukan-ketukan apa atau pukulan-pukulan seperti apa yang kita akan ambil. Oke, silakan. Berarti
kemudian variasi ketukan atau pukulan. Oke, silakan Kak. Kalau misalnya kayak saran itu bisa digunakan alat-alat yang lain yang harus kayak kap ini. Boleh. Juga atau balon juga. Boleh, ini yang paling sederhana, yang paling sederhana. Tapi kalau mau menggunakan alat musik lain boleh. Yang jelas itu kita menggunakan alat musik kontemporer. Karena apa? Alat musik kontemporer itu adalah jenis alat musik yang digunakan untuk memainkan alat musik dengan tanpa menggunakan alat musik yang aslinya. Jadi yang kita pakai itu rata-rata adalah barang bekas. Sudah paham sampai di sini? Oke. Sekarang untuk informasi pertemuan berikut, silakan pelajari kembali lagu, kemudian variasi ketukan seperti yang tadi di saran-saran dari kelompok bahwa kita masih kurang dalam variasi ketukan, kemudian masih kurang kekompakan, kerjasama dalam satu kelompok atau kerjasama dalam satu tim. Jadi itu yang harus kita pikirkan setelah pulang di rumah. Oh, berarti yang ketukan-ketukan ini yang harus saya lebih banyak variasikan seperti ini. Kalau misalnya masuk di rek, ketukannya seperti ini, kemudian ketukan tangannya seperti apa. Jadi harus nanti kerja ini lagi ya ekstra untuk pembelajaran nanti minggu depan. Jadi nanti minggu depan itu kita mempresentasikan pertunjukan musik kontemporer. Jadi harus lebih banyak berlatih. Kemudian karena waktunya sudah selesai, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita membaca doa secara bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya Bu. Kita sudah sampai di tahap terakhir dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, saya mau tanya dulu di bagaimana perasaan Ibu Ida setelah disupervisi di dalam kelas. Perasaan saya alhamdulillah, saya merasa sangat senang. Kemudian saya juga merasa puas dengan bimbingan Ibu Dani yang setelah seperti ini, setelah mengikuti kegiatan seperti ini, saya bisa melaksanakan langkah-langkah pembelajaran di kegiatan itu yang telah saya susun. Kemudian di sini saya rasa apa yang Ibu Dani kasih bantu saya sudah Oke. Alhamdulillah sudah puas ya karena semua step by stepnya itu telah terpenuhi. Bagaimana nih? Ada sih apa tidak ada perbedaan antara ibu supervisi dengan tidak seperti mengajar di seperti biasa cara itu? Kalau perbedaan sih yang pasti ada Bu ya. Jadi perbedaannya itu yang sebelum di supervisi itu saya merasa tidak ada yang mengontrol. Oh, ya. Tapi setelah saya di supervisi itu ada banyak kemajuan yang saya peroleh di sini. Misalnya dalam mempersiapkan diri, terutama materi pembelajaran yang akan saya ajarkan ke siswa. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu saya sudah bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus saya kerjakan ataupun materi yang akan saya persiapkan seperti itu. Kemudian di sini persiapannya di situ ada mungkin mempersiapkan diri saya sendiri, kemudian untuk yang materi yang akan saya ajarkan dari siswa. Di sini di langkah-langkah pembelajaran yang maksudnya di langkah-langkah pembelajaran itu misalnya di kegiatan isi seperti apa, kemudian di kegiatan pendahuluannya dulu seperti apa, kemudian masuk di kegiatan ini, kemudian langkah-langkah di kegiatan penutup. Jadi sudah secara terstruktur Ya, sudah sistematis ya. Tapi kalau boleh tahu model pembelajaran apa yang terapkan kemarin? karena ini kan kita di seni budaya kebetulan saya ambil itu adalah materinya pertunjukan musik barat, pertunjukan musik kontemporer. Ya. Kemudian di pertunjukan musik
supervisi Ibu di dalam kelas juga saya melihat persiapan dan kesiapan Ibu Yuda itu sudah sangat bagus, sudah sangat maksimal. Waktu di tahap observasi juga Ibu sudah memaparkan persiapan Ibu, mulai dari menyiapkan apa tujuan pembelajaran yang akan siswa capai, model pembelajaran yang seperti apa, maupun strategi-strateginya, bahkan sampai media yang akan Ibu gunakan dan media yang akan siswa bawa, ya, sebagai pengganti dari alat musik kontemporer. Nah, terlepas dari itu semua, kira-kira ada tidak ketika Ibu di supervisi itu Ibu mengalami kendala tidak pada saat dilakukan? Kendala sudah pasti ada, tapi kita usahakan diminimalisir kendalanya pertama. Kendalanya itu yang pertama dari siswa itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui, kalau kita berada di dalam kelas pasti ada situasi yang mungkin kita tidak inginkan. Ya. Seperti misalnya kalau di siswa itu sendiri. Ada kesiapan siswa di antara karena perbedaan karakter, bakat dan minat mereka. Oh, iya, betul jadi di dalam materinya kita itu kadang kita sudah mempersiapkan mengantisipasi seperti apa juga. Kemudian karena yang saya ambil ini adalah ketika musik kontemporer, di mana saya mengambil alat musik itu sendiri yang secara sederhana yang gampang diperoleh di kalangan siswa. Jadi yang di sini itu yang saya ambil adalah musik kap itu sendiri adalah musik dari gelas. Jadi karena di pertunjukan musik kontemporer itu Budani, kalau misalnya di pelajaran seni budaya itu, apalagi yang saya ambil itu adalah program seni musik, yang kita ambil mungkin kesulitan dari siswa itu adalah yang pertama karena kurang disiplin, kemudian susah untuk bergabung dengan kelompoknya mereka karena kita adakan pembagian kelompok. Susah diatur ya. Susah diatur. Kemudian yang kedua lagi itu adalah karena yang saya ambil itu musik kelas dengan dipadukan dengan lagu wajib nasional. Saya ambil lagu wajib nasional. Kenapa Budani saya ambil lagu wajib nasional? Karena anak-anak di sini kurang berminat di musik nasional, lagu-lagu wajib nasional. Jadi untuk mengantisipasi itu, maka saya mengambil lagu wajib nasional. Jadi mereka itu kesulitannya siswa itu adalah memadukan antara musik gelasnya itu sendiri dengan lagu yang akan mereka mainkan. Otomatis kan tentu kan ada di situ. Jadi kesulitan itu, tapi saya yakin siswa yang kita arahkan dengan memahami karakternya mereka seperti apa, kemudian kita mengikuti pembelajarannya seperti apa, yang seperti sudah diajarkan yang diferensiasi gitu. Jadi kita memperhatikan kondisinya anak-anak seperti apa supaya mereka lebih antusias untuk berlatih seperti itu juga. Oke, dari penjelasan Ibu Yuda itu sangat tergambar sangat jelas ya persiapan Ibu. Oke, sebelumnya saya mau tujuan dari pembelajaran itu apa lagi tadi? Tujuan pembelajarannya jadi di sini siswa diharapkan untuk bisa memainkan musik kontemporer. Oke, kontemporer. Musik kontemporer kan ada alat musik tersendirinya. Nah, tapi di kelas Ibu Yuda itu Ibu Yuda menerapkan di mana alat musik yang digunakan itu yang ada di sekitar siswa seperti itu ya. Oke, pasti ada tujuan tersendirinya kenapa Ibu tidak menggunakan alat musik yang asli, tapi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar siswa yang bisa dijadikan alat musik yang menggambarkan musik kontemporer itu sendiri. Kira-kira apa nih tujuan itu? Menggunakan bahan-bahan di sekitar siswa itu. Jadi tujuan pertama saya di samping itu tidak menyulitkan siswa, walaupun menggunakan alat musik sederhana seperti musik kap ini, yang musik gelas ini, walaupun sederhana tapi konsepnya itu kan di musik kontemporer itu memainkan alat musik tanpa menggunakan alat musik aslinya. Ya, itu dari bahan limbah mungkin, misalnya ada galon, ada pipa paralon. Tetapi yang saya pakai di sini adalah musik kap gelas. Karena gelas itu lebih gampang, lebih mudah. Di sekitar siswa punya gelas ya. Oke, itu kendala dari siswa sendiri. Kalau kendala datangnya dari Ibu, ada tidak waktu Ibu melaksanakan proses belajar mengajar di PAS? Kalau kendala dari saya sendiri, yang susah itu mengatur siswa yang untuk misalnya dari kelompok ini biasa saya sudah kumpulkan di kelompok ini, tetapi ada mereka yang tidak bisa bergabung di kelompok itu.
Tapi maksudnya seiring berjalannya waktu mereka pun bisa untuk beradaptasi. Seperti itu ya, terkait itu sistematika dalam membagi kelompok beasiswa. Kalau boleh tahu kan di RPP itu kan ada alokasi waktunya. Kira-kira alokasi waktu ibu yang di rencana pembelajaran itu dengan yang pas ibu seperti di realnya itu sudah sesuai tidak? Kalau berbicara alokasi waktu di praktek itu kan Bu, kita memerlukan waktu yang banyak. Ya. Kita memerlukan waktu untuk berlatih, kemudian persiapannya seperti apa. Ya. Kemudian apalagi kan sudah dekat UAS, otomatis itu tidak terpenuhi secara apa ya, yang waktunya itu. Jadi pasti membutuhkan lagi waktu sehingga tujuan dari pembelajaran sendiri dapat tercapai. Itu ya. Oke, terkait dari tadi Ibu sudah menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa dari pihak kendala dari Ibu sendiri juga ya, dan Ibu juga sudah memaparkan dan mengidentifikasi penyebab-penyebab apa yang menyebabkan kendala tersebut. Kira-kira Ibu punya alternatif lain tidak supaya untuk pembelajaran nantinya itu lebih baik lagi sehingga ketika menghadapi kendala seperti itu dapat teratasi? Kalau yang seperti itu mungkin kendalanya ada yang itu kita lakukan, kedepannya seperti apa, mungkin ada apa ya, semacam tambahan-tambahan mungkin kalau misalnya, jadi misalnya ini saya tambahkan lagi di luar jam Pembelajarannya. di luar jam pembelajaran kan biasanya siswa kalau pulang masih ada waktu sedikit, itu kita ambil lagi kembali berlatih. Seperti itu kalau saya sih secara pribadi mengantisipasi seperti itu. Jadi setiap kelompok itu barang satu hari ada 2 kelompok yang saya kasih yang tambahannya seperti itu. Ya, seperti dia menambahkan di luar jam pembelajaran seni budaya. Asalkan siswa itu siap dan mau ya. Kalau misalnya kira-kira nih Ibu Yuda mempersiapkannya misalnya di malam hari nih, memberitahukan melalui chat WA untuk membagi kelompok, itu bisa tidak Ibu? Iya, Menurut Ibu bisa tidak? bisa. Untuk mengantisipasi supaya waktunya ini tidak terlalu. Iya, karena kan makanya kita punya waktu kan tidak memenuhi untuk yang di sekolah, kita biasanya komunikasi melalui WhatsApp. Seperti itu ya. Oke, berdasarkan paparan alternatif dari yang Ibu Yuda tadi jelaskan, kira-kira kapan nih Ibu mau melaksanakan alternatif itu di kelas Ibu? Kalau yang itu sih maksudnya kita konfirmasi dulu ke siswa kapan ada kesiapan yang seperti itu. Kemudian jadi misalnya kalau mereka sudah siap ya oke, kita kan baru kita bersama lagi ya. Apalagi ini sekarang kita sudah hampir ya memasuki ulangan semester ya, pasti membutuhkan waktu seperti itu. Alternatifnya ya, atau mungkin juga Ibu kira-kira bisa tidak kalau misalnya nih alternatifnya itu untuk pembelajaran berikutnya, boleh tidak itu kira-kira? Kalau maksudnya kita kesiapan kita untuk tahun ajaran baru, Iya. itu saya rasa bisa. Mungkin ya. lebih maksimal lagi karena ibu-ibu yang Ibu Dani yang waktu seperti itu bisa saya terapkan lagi. Apalagi sudah ada pengalaman dari kelas sebelumnya ini ya Bu ya. Oke. Itu kan tadi alternatif. Kalau misalnya berbicara mengenai skala keberhasilan nih dalam menerapkan alternatif tersebut, kira-kira Ibu berada di skala berapa nih untuk keberhasilan ini di dalam kelas ini? Kalau berbicara tentang skala 0 sampai 10 nih misalnya. 9 lah Bu. 9-nya ya kan. 9. Oke, luar biasa sekali ya. Kita kan bisa tidak yang sempurnanya, kita maunya 10 cuman paling tidaknya itu mentok, misalnya diusahakan ya 9, bolehlah mendekati 10. Oke, saya rasa Ibu Yuda ketika di supervisi itu sudah sangat bagus sekali persiapannya ya, sampai ke tahap mulai dari observasinya apa, observasi di dalam kelasnya juga sangat berjalan dengan lancar, di mana siswa juga sangat antusias menyambut materi ini, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Ternyata gelas ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi alat musik lah. Itu kan sebuah ilmu baru bagi peserta didik kita. Oke, saya rasa sampai di sini dulu
obrolan kita dalam tahap fase observasi. Saya berharap semoga di pembelajaran selanjutnya Ibu dengan menerapkan alternatif tadi itu bisa lebih sukses lagi ya Bu ya. Oke, tetap semangat, semoga sukses selalu. Ya, Bu Dani, saya juga mengucapkan terima kasih atas ilmu yang Bu Dani berikan kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa lebih kreatif, bisa lebih berkembang lagi di dalam kegiatan pembelajaran saya. Terima kasih. Maaf kalau tadi saya ada salah kata. Oke ya, sekian dari saya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.